Strategi KTM setelah dikabarkan bangkrut. KTM siapkan berbagai rencana demi terus berlaga di MotoGP. Langkah KTM di MotoGP mulai menemui titik terang, yaitu partisipasi di kejuaraan musim 2025 akan tetap berjalan. Para mitra, sponsor dan investor sangat berperan demi menjamin terus berjalannya proyek KTM di MotoGP dan sejumlah kejuaraan lain. Mereka bersedia mengucurkan dana lebih agar nama KTM di berbagai kejuaraan balap tetap terjaga. Mitra dan sponsor kami telah membantu kami melewati masa sulit selama beberapa pekan terakhir, ya ucap bos KTM Motorsport, Pete Bearer. Bukan hanya sedikit, tapi beberapa menambah anggaran untuk menyelamatkan masa depan departemen balap kami. Ini adalah perasaan solidaritas dan persahabatan, jelasnya. Meski demikian KTM diprediksi masih akan menghadapi sejumlah kesulitan terkait anggaran yang nilainya lebih terbatas pada MotoGP 2025 mendatang. Untuk itu, pabrikan asal Austria tersebut tetap harus benar-benar menghemat pengeluarannya di kompetisi musim 2025 nanti. Manajemen sudah menyiapkan strategi atau rencana KTM demi penghematan anggaran di musim 2025. Rencana itu sudah dirancang sedemikian rupa, di mana salah satunya adalah hal detail yang dapat menghemat belanja KTM meski nilainya kecil sekalipun. KTM menegaskan rencana penghematan itu adalah yang bersifat non-teknis. Sehingga pengembangan motor pun akan tetap menggunakan anggaran semaksimal mungkin. Meski demikian tidak dapat dipungkiri akan banyak membatasi kebebasan atau mengekang para pembalap dan kru, yang sebelumnya mendapat fasilitas terbaik dari pabrikan. Yang paling utama adalah mengenai pengeluaran untuk akomodasi di setiap balapannya, yang bisa dipangkas dan dianggap tidak mengurangi prestasi di kejuaraan. Misalnya mulai dari harga dan level hotel, biaya transportasi dan pengurangan jumlah armada pengangkut, biaya makanan, penghilangan sejumlah fasilitas hospitality, dan banyak pengeluaran lainnya. Sebagian sudah dimulai sejak setahun terakhir saat KTM menyadari bahwa mereka menghadapi potensi kebangkrutan. Sudah sejak lama meninggalkan truk servis di kandang di beberapa kejuaraan. Jika ada truk kedua di Mattighofen, maka itu dipakai untuk membawa material. Sambung Bearer. Ada perhitungan di sana. Apa yang ingin kami lakukan adalah melindungi apa yang kami ikuti. Uangnya bisa digunakan untuk mengembangkan motor. Lanjut sang bos. Meski terkesan receh dan sepele, tapi Bearer dan manajemen KTM sudah menghitung semua dan pengaruhnya yang cukup signifikan ke anggaran belanja. Misalnya jika kami punya 3 unit dalam satu olahraga, unit KTM bisa tetap besar dan truk kedua bisa untuk dipakai berbagi antara. Gas-gas dan Husqvarna atau dihilangkan keduanya, sambungnya. Pengurangan drastis sudah dibuat, yang mana itu membantu kami di perhitungan secara keseluruhan. Juga kamar single dibuat jadi kabar double, untuk kru. Jika kau melihat semua hal kecil, kau akan mendapati ada jumlah akhirnya, tuntas Bearer. Semangat KTM! MotoGP pecahkan rekor jumlah penonton musim 2024. Jumlah penonton yang hadir di Grand Prix yang menjadi bagian dari MotoGP 2024 meningkat. Angka resmi untuk kejuaraan ini melampaui 3 juta penonton untuk pertama kalinya, dengan GP Prancis masih berada di urutan teratas. Le Mans tetap menjadi acara paling populer, dengan 297.471 penonton yang datang selama akhir pekan secara keseluruhan, termasuk 119.145 penonton pada Minggu. Sekali lagi angka tertinggi musim ini. Tren peningkatan terjadi secara luas, dengan hanya 2 Grand Prix yang mengalami penurunan jumlah penonton dari tahun ke tahun. Kemunduran terbesar dicatat oleh GP Austria, yang kehilangan 22.830 penonton tahun ini, sementara di Qatar, jumlah penonton yang sudah rendah berkurang 10.707 penonton. Semua akhir pekan balapan lainnya lebih sukses daripada tahun 2023. Terkadang peningkatannya sangat minim, seperti di GP Inggris, di mana kurang dari 2.000 tiket tambahan tercatat. Namun, di beberapa tempat, peningkatannya sangat spektakuler, dengan GP Portugal yang menarik 51.006 penggemar tambahan tahun ini. Grand Prix Prancis telah membukukan angka yang sangat tinggi selama beberapa tahun, tidak lagi memiliki banyak marin. Tetapi dengan penambahan tribun tambahan musim ini, peningkatannya adalah 18.666 penonton selama akhir pekan secara keseluruhan, yang merupakan angka rata-rata. Secara keseluruhan, kini ada 3 negara dengan jumlah penonton lebih dari 200.000, dengan Thailand bergabung dengan Prancis dan Jerman dalam klub kecil ini. Sesuai dengan tradisi yang sudah berlangsung lama, Assen selalu menjadi pusat perhatian pada Minggu. Menjadi satu-satunya sirkuit selain Le Mans yang mampu memusatkan lebih dari 100.000 penggemar pada acara puncak di akhir pekan. GP Portugal
San Marino dan Italia masuk dalam 10 besar jumlah penonton terbanyak musim ini. Bukti kesuksesan putaran Portimao dan juga peningkatan kembali balapan di Italia setelah jumlah penonton yang mengkhawatirkan 2 tahun lalu. Austria berada di luar 10 besar, seperti halnya Valencia dan Argentina, yang tidak dapat diselenggarakan tahun ini meskipun merupakan 2 acara paling menarik musim ini. Perlu juga dicatat bahwa angka resmi yang diberikan oleh penyelenggara MotoGP telah disesuaikan secara retrospektif untuk musim 2023. Angka kehadiran untuk GP Amerika tidak ada, dan sekarang setelah dikoreksi, dengan 119.289 penonton. Kita tahu bahwa musim lalu melebihi angka kehadiran sebelum COVID-19, dengan total 2,9 juta penonton untuk tahun ini secara keseluruhan. Kali ini, MotoGP bahkan lebih baik lagi, dengan 3.033.033.250 penonton, sebuah angka yang akhirnya bisa diandalkan karena tidak ada angka yang hilang. Austin mungkin bukan salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi, tetapi jumlah pengunjungnya setara dengan tingkat sebelum COVID-19.